Shanghai merencanakan pusat infrastruktur blockchain untuk terhubung dengan Hong Kong, Singapura pada tahun 2025. Yes, selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Berterima kasih kembali kepada Anda semua sampai detik ini. Sampai saat ini, Anda masih mau mengupdate berita kripto melalui YouTube channel Crypto Daily Indonesia, dan mungkin di antara Anda juga telah bergabung di Twitter Crypto Daily Indonesia. Berterima kasih kepada teman-teman semua. Jika teman-teman tertarik untuk menghasilkan duit melalui airdrop, kami selalu juga memposting airdrop yang berpotensial melalui Twitter, dan juga kami posting di kolom komentar yang saya akan sematkan nantinya di kolom komentar video kali ini, teman-teman. Jadi sebelum kita mulai berita kali ini, pastikan diri Anda bagi yang belum terlibat ya, teman-teman, jangan hanya tonton, ini gratis ya. Libatkan diri Anda dengan cara apa? Like setiap video kami ya, kemudian subscribe, bunyikan loncengnya. Jika video kami bermanfaat, Anda dapat membagikan ke teman Anda, keluarga Anda, agar selalu mendapatkan berita kripto melalui YouTube channel Crypto Daily Indonesia. Kita mengupdate kembali. Kalau teman-teman memantau ya Bitcoin dan altcoin lainnya di satu hari yang lalu tepatnya ya. Nah, Bitcoin itu sempat mengalami kenaikan cukup tinggi ya. Bitcoin saja mengalami kenaikan, kalau tidak salah ya sempat naik di 3% ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini pergerakan dari candle Bitcoin dalam time frame daily. Nah, dengan panjangnya low shadow ini menandakan bahwa di hari kemarin itu di tanggal 1 Agustus, nah di situ terjadi pemompaan yang cukup tinggi, teman-teman semua, yang terjadi pada Bitcoin. Orang-orang khawatir dengan Bitcoin karena pada saat itu di hari kemarin di tanggal 1 Agustus Bitcoinnya itu low-nya berada di level 28.400-an US dollar. Ada banyak katalis, kemudian juga para trader menginformasikan memprediksi bahwa Bitcoin akan turun di bawah 27.000, di kisaran 27.000 US dollar per BTC-nya. Tetapi faktanya apa? Nyatanya apa? Bitcoin dipompa kembali sehingga mengakibatkan harga tertinggi kemarin di 29.700 yang mendekati 30.000, dan di hari ini di tanggal 2 Agustus teman-teman semua, performa Bitcoin itu sempat mengalami kenaikan di atas 30.000 US dollar per BTC-nya. Tetapi saat ini sudah mulai sedikit koreksi lagi dan diperdagangkan di 29.600 US dolaran seperti itu. Saya pikir kalau saya pribadi ini menarik untuk kita melakukan bukan saran keuangan, teman-teman ya. Tentu disclaimer, do your research ya. Ini hanya sebagai informasi bahwa kalau saya pribadi ya, saya akan mencoba untuk melakukan open long. Kenapa saya katakan demikian? Karena beberapa informasi yang saya dapat ya dari MicroStrategy juga ya, Michael Saylor itu tertarik untuk menambahkan kembali kepemilikan Bitcoin mereka, sehingga saat ini informasi yang saya dapat MicroStrategy atau MicroStrategy itu memegang sekitar 150.000 Bitcoin. Kalau didolarin dengan harga rata-rata saat ini sekitar dalam dolar ya 4,5 miliar US dolaran seperti itu, teman-teman semua. Apalagi kita menunggu ya informasi dari SEC bagaimana kabar dari ETF Bitcoin Spot yang diajukan oleh BlackRock, Fidelity Investment, Wisdom Tree, dan beberapa perusahaan manajemen aset besar lainnya yang berasal dari Amerika Serikat tersebut. Seperti itu ya updatean terbaru dari Bitcoin saat ini semenjak dibuka hari ini tanggal 2, kemudian sementara berlangsung Bitcoin masih dalam performa penurunannya seperti apa yang Anda lihat saat ini, teman-teman semua. Seperti itu ya, seperti video yang awal tadi saya sampaikan kepada Anda bahwa Shanghai ya, negara dari satu kota di China, teman-teman semua, itu tertarik untuk menjadikan pusat blockchain ya di wilayah tersebut. Ini menjadi angin segar menurut saya pribadi. Kenapa saya katakan angin segar? Karena negara China dengan penduduk yang sangat besar ya, dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar, kemudian juga masyarakat yang sangat besar ya, 1,5 miliar masyarakat atau manusia yang ada di China. Di sini kita melihat China kembali memberikan angin segar untuk industri kripto, kembali mendukung industri kripto ya, mendukung Web3, mendukung blockchain, teman-teman semua, seperti itu. Baik, langsung kita ke beritanya seperti apa yang saya tunjukkan di awal video tadi, bahwa Shanghai merencanakan pusat infrastruktur blockchain untuk terhubung dengan Hong Kong, Singapura
pada tahun 2025 mendatang. Ini tentu salah satu big opportunity teman-teman semua. Peluang besar menurut saya pribadi ya, apalagi di tahun 2025 ini ya, di tahun 2024 kemungkinan Bitcoin mampu untuk mencapai all time high, dan di tahun 2020 ini baru rencana mereka ya, rencana dari Shanghai ini ya untuk merencanakan ya pusat infrastruktur blockchain tersebut. Next, Shanghai, kota dan pusat keuangan terbesar di China, berencana untuk membangun infrastruktur blockchain pada akhir tahun 2025 dan menjalin hubungan dengan Hong Kong dan Singapura untuk aplikasi di bidang-bidang seperti aset digital, transformasi, industri Internet of Things, kemudian keuangan rantai pasok atau pasokan chain finance ya kurang lebih seperti itu, dan manajemen karbon ya menurut laporan pemerintah yang dikeluarkan pada hari Senin. Laporan itu tidak memberikan rincian tentang jumlah yang akan diinvestasikan ya, walaupun tidak memberikan rincian tentang jumlah yang akan diinvestasikan, tetapi ini merupakan salah satu berita bagus juga industri kripto. Kenapa? Karena China ini sudah mulai lagi mendukung cryptocurrency, mendukung blockchain. Next, rencana Shanghai termaksud membangun jaringan blockchain dan cluster daya komputasi khusus yang mendukung ambisi blockchain kota dalam pengelola urusan pemerintah daerah, layanan publik, dan aplikasi ekonomi dunia nyata. Di sini saya akan sedikit bercerita ya sebelum saya melanjutkan ya membacakan untuk teman-teman berita ini. Ini sebagai informasi saja ya, tentu teman-teman disclaimer seperti apa yang saya ketahui. Nah, ketika suatu negara ya, mungkin dalam bidang finance ya, financial atau keuangan teman-teman. So ini sebagai contoh ya. Misalkan suatu negara menggunakan blockchain untuk menggunakan industri ini, untuk menggunakan blockchain yang dimana ini misalkan dalam suatu negara menggunakan blockchain, menggunakan kripto ya untuk sebagai keuangan ya, misalkan dari belanja negara dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh saja ya. Ini misalkan nih dalam suatu negara, misalkan kita akan ambil contoh saja Indonesia. Misalkan Indonesia menggunakan blockchain, ya buku besar blockchain untuk mengirim duit misalkan, Ini saya ambil sebagai contoh ya. Misalkan Kementerian Keuangan ya mengirim duit ya dana APBD untuk misalkan provinsi DKI Jakarta nih. Ini sebagai contoh saja DKI Jakarta. Maka ketika dikirim ke DKI Jakarta sekian triliun ya menggunakan buku besar blockchain ini, maka pemerintah DKI Jakarta ketika menyalahgunakan dana tersebut ya, misalkan dia menyeleweng kemudian menyalahgunakan ke A ya kirim ke B tidak sesuai dengan prosedur pemerintahan, maka ini akan terbaca di buku besar blockchain. Maka ini penting suatu negara memahami blockchain, jaringan blockchain ini teman-teman semua ketika diterapkan dalam keuangan ya teman-teman, ini penting sehingga akan transparan. Misalkan DKI Jakarta, misalkan pemerintah DKI Jakarta menyalahgunakan dana yang dikirimkan oleh Menteri Keuangan, maka ini akan terdeteksi melalui apa? Melalui buku besar blockchain teman-teman semua. Makanya ketika suatu negara menggunakan blockchain, tentunya memang ada pro dan kontra juga ya ketika ingin menggunakan jaringan blockchain dalam pembayaran suatu negara teman-teman semua. Nah, kurang lebih seperti itu pemahaman singkatnya ya. Itu hanya bagusnya saja. Tentu ada juga kurang bagusnya ketika menggunakan blockchain ya teman-teman semua. Kurang lebih seperti itulah. Next, saya akan lanjut. Shanghai bertujuan untuk menjadi pemimpin global dalam peralihan ke ekosistem berbasis digital menurut rencana yang disusun oleh Komisi Ekonomi dan Informasi Kota Shanghai. Ini mengikuti yang lain dirilis oleh kota terkait dengan teknologi Web3 atau yang diperlukan untuk mengembangkan internet menjadi jaringan yang dibangun di sekitar blockchain, token yang tidak dapat dipertukar atau non-fungible token atau NFT yang bisa kita kenal, dan metaverse. Pada Juni 2023, Shanghai merilis rencana 3 tahun untuk mengubah industri manufaktur kota menggunakan teknologi Web3. Kemungkinan pada bulan Juli, kota tersebut menetapkan tujuan untuk membangun proyek metaverse, budaya, dan pariwisata menjadi industri yang menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 6,9 miliar US dollar pada akhir tahun 2025. Next up, kota-kota lain di China juga telah mengumumkan ambisi blockchain. Ibu kota Beijing meluncurkan apa yang disebutnya itu infrastruktur blockchain, pemerintah megacity pertama di negara itu pada Januari 2023 untuk mengumpulkan data dari lebih dari 80 departemen pemerintah daerah pada jaringan blockchain. Kota ini juga mendirikan pusat penelitian blockchain nasional pada bulan Mei untuk menyelidiki penggunaan industri teknologi
blockchain. Kurang lebih seperti itu ya. Ini salah satu berita besar juga. Ketika rencana Shanghai ini, intinya rencana negara China agar bagaimana mereka bisa ya menjadikan pusat infrastruktur blockchain di negara tersebut, teman-teman semua. Saya pikir seperti itu. Yang kemudian juga ya, saya pikir ketika China ini ya, beberapa kota di China ini menggunakan ya, kemudian mereka sukses untuk membangun ya rencana mereka ini, yaitu menjadikan pusat infrastruktur blockchain. Saya pikir mereka akan menggunakan Bitcoin ya, tidak tahu ya, akan menggunakan proyek blockchain dari mana teman-teman semua. Seperti itu saya pikir berita menarik hari ini berita besar yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Nah, ini merupakan sponsor jangka panjang kami seperti apa yang saya tunjukkan di video ya, di video sebelum ini teman-teman semua. Nah, di situ saya tunjukkan kepada Anda bahwa ini merupakan salah satu sponsor kami. Nah, di sini saya akan tunjukkan teman-teman kepada teman-teman. Nah, di sini saya melakukan percobaan ya. Jadi Anda bisa melakukan beberapa trading fitur, trading spot ya teman-teman semua. Ya, di sini ada pilihan beberapa aset kripto ya, fitur juga beberapa pilihan aset kripto. Kurang lebih seperti itu ya. Jika Anda tertarik, silakan cek di deskripsi video ini untuk melakukan pendaftaran di project ini. Sekali lagi saya sampaikan, project ini dirilis tahun 2020 di Dubai. Itu dirilis pada saat itu di Dubai ya, informasi yang saya dapat dari mereka seperti itu teman-teman semua. Nah, jika Anda tertarik untuk trading fitur, ini saya akan contohkan ya untuk trading fitur. Dan di sini tadi saya sudah melakukan percobaan sebagai contoh saja untuk Anda semua ya. Nah, di sini Anda teman-teman bisa memilih menentukan limit ya. Ini limit ini mungkin di antara Anda sudah mengetahui ya. Tentukan target harga berapa yang ingin kalian ambil posisi, kemudian market ya, kurang lebih seperti itu. Jika Anda tidak ingin menunggu lama, bisa Anda menggunakan posisi market ini teman-teman semua, seperti itu. Nah, di sini kalian bisa melakukan trading ya dengan leverage. Leverage di sini saya menemukan sekitar maksimal 125 kali. Tentu risiko sangat besar ketika leverage sangat tinggi Anda gunakan. Saya hanya sarankan leverage itu kurang lebih 1-10 ya teman-teman, sudah tinggi. Untuk 20 memang kebanyakan juga orang menggunakan leverage 20. Leverage 20 ini bagus digunakan ketika big opportunity, artinya peluang besar teman-teman semua, seperti posisi XRP kemarin ya. Seperti posisi XRP ya, ketika XRP menang, maksud saya melawan SEC pada saat itu peluang besar sebenarnya untuk Anda ketika yang mendapat informasi tersebut melakukan open long dengan leverage yang cukup tinggi. Bisa kalian gunakan 20, mungkin 25. Tentu semakin tinggi leverage, semakin tinggi juga resiko dan juga tinggi juga keuntungannya, tentunya seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan leverage 7 kali, teman-teman. Nah, di sini saya tadi buat salah satu posisi trading ya. Teman-teman bisa lihat di sini saya melakukan open long dengan modal sangat kecil ya, 47 USDT teman-teman, setuju untuk trading fitur seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan di sini ya, bisa menggunakan persentase dari modal Anda ini, contoh ya, kurang lebih sama lah ya dengan exchange lainnya. Nah, misalkan kalian ingin menggunakan 100% ya, menggunakan misalkan 80%, 50%, terserah Anda teman-teman semua, seperti itu. Ini persentase dari total keseluruhan modal Anda, seperti itu kurang lebih dari project ini, dari exchange ini teman-teman. Kurang lebih seperti itu mungkin informasi kali ini teman-teman semua. Saya pikir cukup menarik ya video kali ini, berita kali ini untuk Anda tonton, untuk Anda pahami, untuk teman-teman mendapatkannya. Kurang lebih seperti ini dengan Sofyan di sini. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye bye.